Nah, sementara untuk kapal-kapal yang besar ya, dan kaitannya dengan kewenangan pengelolaan wilayah laut kita ini kan di 0 sampai 12 mil. Nah, di atas 12 mil itu menjadi domain pemerintah pusat, sehingga peruntukan lebih ke kapal-kapal kecil ini, dan kita fokus orientasinya lebih ke jenis ya, komoditi perikanan tunanya itu, karena kontribusi dari hasil tangkapan tuna itu dipastikan jauh lebih efektif dan efisien dari sisi teknis operasional. Nah, sehingga mungkin dalam kepentingan itu gubernur berkeinginan ini diberdayakan masyarakat nelayan kecil kita ini melalui program bantuan sarana penangkapan berupa kapal tangkap ini. Itu sudah teridentifikasi 170 masyarakat yang akan menerima. Sementara dalam proses ya, dan mungkin dalam waktu 1-2 hari ini akan dilakukan launching penerimaan bantuan termasuk kapal ya, dalam pengertian kelompok yang menerima itu nanti setelah selesai kapal itu dibangun akan segera didistribusikan, dan tentu ini kan ada tahapan menyesuaikan dengan permohonan yang disampaikan, dan ini terkonsentrasi di semua wilayah kabupaten kota kan. Nah, karena itu kita butuh waktu untuk melakukan identifikasi dan verifikasi kaitan dengan yang mereka yang punya kompetensi dan hak aktif nelayan aktif lah, gitu. Jangan sampai kita salah sasaran begitu. Kira begitu. Berarti wilayahnya tersebar di 10 kabupaten kota, tidak terkonsentrasi misalnya di 3 kabupaten kota begitu ada. Memang ada kecenderungan untuk kita lebih fokus, tapi bahwa kita juga nanti menyesuaikan dengan kebutuhan yang di plotting. Jadi tidak mungkin dalam 1 tahun anggaran itu semuanya bisa kita distribusi untuk memenuhi kebutuhan itu. Nah, sehingga paling tidak kita menindaklanjuti disesuaikan dengan persediaan yang ada pada kita itu, sehingga setidak-tidaknya dari sekian nanti dibangun ini dialokasikan di beberapa titik di semua kabupaten itu disesuaikan. Kira begitu. Kalau target PAD untuk DKP tahun ini berapa? PAD ya dari sektor kelautan perikanan kita sampai pada bulan ini memang belum terlalu besar, tapi ini kan terkonsentrasi di sentra-sentra industri kita yang ada di beberapa tempat. Nah, sementara ini kita sudah kurang lebih di angka 400 sekian ya. Tapi bahwa kita punya kontribusi PNBP-nya itu jauh lebih tinggi ya. Karena PNBP ini kaitan dengan regulasi pasca tangkap itu kan, dari Permen 5 itu, sehingga itu langsung masuk ke kementerian. Nah, kalau angka PNBP ini sampai bulan ini ya lumayan sudah hampir. Saya belum cek data angka pastinya, tapi progresnya itu di beberapa sentra kita itu telah berkontribusi sudah berkisar sekitar 700-800 juta. Dari target berapa? Target PAD kita tahun ini itu yang terbaru itu saya belum ini, tapi biasanya di angka 1,5 ya. 1,5 ya. Dan kita bisa, dan saya target akan melampaui di angka itu. Tapi di triwulan pertama sudah berapa? Di triwulan pertama ya tadi itu sudah berkisar di sekitar 400-500 itu. Tapi angka pastinya nanti kita cek dulu biar nggak bias kan. Karena ini kan penyampaiannya langsung ke Kasda kan, dan itu harus terkonfrontir dengan bendahara penerima. Karena ini tidak terkonsentrasi di satu tempat, di beberapa
tempat yang berada di sentra industri kita itu kaitan dengan sumber-sumber penerimaan daerah yang menjadi sumber itu yang nanti kita cek. Sumber PAD DKP itu apa-apa sih yang masuk di kas? Ya banyak sih sebetulnya. Misalnya terkait dengan pengelolaan tambat labu di pelabuhan, ya kan, untuk kapal perikanan. Kemudian pas masuk di kawasan sentra kita yang di pelabuhan, terus pengelolaan sarana rantai dingin, misalnya pabrik es, kolsor, ABF, dan lain sebagainya, itu perhitungannya berdasarkan peraturan Perda ya, peraturan daerah nomor 1 yang terbaru ini penyesuaiannya dengan Perda 01 tahun 2024. Jadi mungkin konkretnya bisa dicek ya. Siap. Di situ apa saja jenis-jenis yang menjadi sumber-sumber kontribusi terhadap pendapatan daerah untuk sektor kelautan perikanan. Ya. Siap. Kalau dibanding tahun lalu PAD berapa? Di Panjang tahun lalu. tahun lalu ya ini memang lagi-lagi angka, jadi saya belum Tapi di atas menyebutkan. 1,5 Ya, lah. tapi sudah di atas angka itu. Ini karena memang ini di masa transisi peralihan ini saya juga belum mendalami banyak hal terkait dengan pelaporan termasuk ya tadi itu, sehingga nanti biar tidak bias untuk angka pastinya itu ini kita Oke. Siap. ini lagi ya.